kali ini saya mengucapkan selamat hari Sabat bagi kita semuanya. Selamat hari Sabat. Tolong lambaikan tangan. Terima kasih atas partisipasi Anda. Saudara dan saya merasa berbahagia. Terlebih kita percaya tadi sudah dikatakan oleh Ibu Simatupang. Kami nikmati yaitu ruangan gereja yang sangat representatif, dalam arti sudah suasananya sedemikian padahal belum selesai. Untuk itu dari depan ini, karena saya juga adalah anggota, bukan anggota panitia pembangunan, namun saya tetap mendorong. Ya, terima kasih kepada anggota panitia pembangunan yang sudah bersusah payah. Dan terima kasih bagi kita semua, khususnya anggota jemaat yang ada di Padang Sidempuan yang merasakan bahwa gereja ini adalah miliknya. Kalau dia merasa bahwa ini miliknya, tentu kita memberikan kontribusi. Itu yang harus kita ingat, saudara. Ya, saya percaya saudara, kalau gereja kita ini, saya dengar daripada panitia akan direncanakan ini membuat hasil. Saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan itu akan terlaksana. Terima kasih juga kepada bahagian daripada pendana yang sudah pergi dan mendapatkan dana. Terima kasih kepada Ibu Simatupang, bahkan kepada kita semua. Saya percaya kita berusaha. Terima kasih kepada anak-anak kita dari daerah ini yang berkontribusi juga. Ya, saya mengatakan bukan soal besar ya saudara. Ya, jangan karena dianggap wah dari sekolah itu sekian, bukan itu. Tapi apa kontribusi saya? Apa kira-kira kepemilikan saya yang saya duduk beribadah dalam gereja ini? Kadang-kadang sangat kecil yang diberikan. Tapi saya percaya saudara, apa yang saya berikan itu, kalau itu dengan ketulusan hati, Tuhan akan berkati. Boleh saja mungkin Bapak Sehan memberikan sekian, tetapi kalau bukan dengan rasa senang hati, itu bukan menjadi berkat. Jadi tidak cukup. Pada seringkali begini sudah, ini yang kita harus abaikan sebelum kita kepada inti khotbah. Yang seringkali kita mengatakan kalau datang, yaitu misalnya untuk meminta sumbangan atau kita katakanlah minta donatur, donasinya mengatakan begini, ya, dia katakan orang yang masih anak, Bapak itu tidak cukup. Doa sangat perlu, tetapi jangan lupa saudara, pengorbanan adalah perlu. Tadi sudah diterangkan Bapak Ketua kita, yaitu saudara Al-Fatahan, bahwa kita lihat bagaimana Yesus mengatakan bahwa kita saudara. Baik, terima kasih saudara. Ada pemberitahuan buat kita. Saya sudah beritahukan kepada pimpinan gereja sebagian, tetapi ini merupakan mudah-mudahan yang mengatakan ini saudara, beliau katakan kalau boleh buatlah gereja ini seindah mungkin, berapapun dana kami siap, hanya ada satu permintaan. Saya tidak perlu utarakan di sini, itu masih digodok oleh ketua-ketua gereja bersama dengan mungkin ketua pembangunan dan Bapak Pendeta. Ya, keluarga ini siap membuat, bahkan dia buat gereja itu seindah mungkin. Bahkan dia katakan kalau memungkinkan, karena gereja ini sudah begitu kecil, kalau boleh dibuat balkon, kami siap. Hanya ada satu permintaan, tidak perlu saya terangkan. Ya. Jadi dengan kata lain, sumber berkat itu pasti datang dari Tuhan, bila mana kita setia kepada. Yang kedua, terima kasih kepada keluarga besar Panjangan yang sudah memberikan lagu pujian untuk Tuhan, mengawali daripada khotbah siang ini. Yang ketiga, terima kasih kepada saudara-saudara sebagai mungkin para tamu yang hadir di dalam gereja ini. Ya, kalaupun mungkin saya tidak salah dengar atau pendengaran saya kurang, seperti belum diucapkan selamat datang bagi para tamu-tamu, tetapi belum terlambat karena kita masih dalam suasana ibadah. Bila mana ada tamu-tamu kami yang datang dari luar gereja ini,
kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Semoga kedatangan Bapak Ibu membawa berkat, kemudian pujian bagi nama Tuhan. Dan pada saat ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak begitu, karena saya lihat tadi jam Tuhan, saya pikir jam berapa saya nanti, ya. Jadi karena saya lihat suasana gereja ini sudah sangat indah, saya rasanya mau lama-lama betah di sini, bisa 2 jam tidak terasa. Kalau Bapak Ibu lihat lampunya luar biasa. Mudah-mudahan dengan suasana gereja ini, suasana rohani kita akan seperti ini. Melebihi dan jangan gerejanya lampunya apa, tetapi rohaninya tidak. Kita harapkan di tahun 2022 kita mempunyai suasana rohani yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin, saudara. Baik, saudara terkasih, judul khotbah yang akan saya bawa pada Sabat siang ini, kuatkan dan teguhkan hati. Pada waktu saya berbicara, kebetulan, terima kasih, Bapak Sihan ini memang seorang yang mempunyai visi yang luar biasa. Tapi bukan hanya Bapak Sihan, ya. Pada umumnya bagian panitia pembangunan, visi yang luar biasa. Saya katakan, apa kira-kira mungkin itu Mas Sihan? Wah, tidak mungkin. Itu makanya saya coba ambil ini sudah mengenai, karena ini firman Tuhan. Saya percaya Bapak Sihan, pendeta kita khususnya, beliau itu adalah orang-orang pendua, ya. Dengan dua makanya ini jadi sudah, ya. Dengan semangat mendarat ke sana kemari, dan Ibu Simatupang juga pada waktu di Amerika diberikan oleh Tuhan kesehatan. Kalau Ibu Simatupang terpapar dengan COVID, apa mungkin beliau dapat dana? Ya, saya pikir tidak. Tapi puji Tuhan, dari antara kita tidak ada, kalaupun mungkin ada yang sakit, tapi diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita menoleh sejenak. 2 tahun sudah hampir berjalan pandemi COVID-19. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya masih boleh berada di dalam gereja ini dalam suasana yang nyaman, sehat, walaupun mungkin kita mengalami ada penyakit. Saya tidak katakan penyakit apa saudara, ya, tapi semua berkat Tuhan. Itu yang paling utama saudara kan. Itu makanya saya ambil tadi sudah dikatakan ataupun sudah dibacakan oleh Bapak Ketua kita ayat bersangkutan. Saya awali dari situ. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Bagi Tuhan rancangan orang jahat tidak direstui. Jadi rancangan yang baik, rancangan yang baik ini yang dibuat panitia pembangunan, makanya ini terjadi. Kalau ini rancangan yang jahat, saya yakin terjadi. Ya, ini boleh kita imani saudara. Apa yang ketulusan dalam hati kita itu? Makanya kami pun demikian. Ya, walaupun saya katakan saya tidak mungkin bisa mendatangkan dana sampai ratusan, tapi tidak tertutup kemungkinan. Karena orang yang bersangkutan ini dia katakan, buatlah gereja itu seindah mungkin, kami siap untuk mendanai. Walaupun itu hanya masih omongan, tapi bagi saya sangat menyenangkan karena ada harapan ke depan. Walaupun kita lihat sudah mau selesai, masih banyak yang akan kita selesaikan. Atau saya tanya kepada kita, apakah cukup ini tidak usah kita terima ini nanti atau gimana? Ya, nanti kita jawab. Baik saudara terkasih, dikatakan di sini saudaraku, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Tidak ada di antara kita yang berdosa, tapi kita harus datang kepada Tuhan. Kita datang merendahkan hati, memohon kepada Tuhan akan memberikan. Di ayat yang selanjutnya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman. Walaupun sudah digagasi oleh panitia pembangunan, mau buat begini, mau buat begini, kalau rancangan itu tidak direstui oleh Tuhan, maka itu tidak akan bisa berjalan.
Saudara yakin itu? Saya yakin saudara. Boleh saja kita buat rancangan itu, tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, ini tidak akan terjadi. Baik. Dikatakan di sini seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan dari jalan dan rancanganku dan rancangan. Saudara kekasih, kita merasa bangga kita mempunyai gedung gereja yang bagus. Sama seperti yang saya katakan, tetapi kalau rohani saya adalah berdiri terus, gereja ini akan menangis karena dikatakan Ka'bah ini adalah tempat di mana Allah berada. Kalau kita saudara semangat rohani kita, maka Yesus akan berbahagia setiap waktu kita gunakan Ka'bah ini atau gereja ini menjadi tempat ibadah kita. Saudara kekasih, baik, kita lihat di dalam sebagai untuk khotbah yang akan saya sampaikan. Mengapa saya ambil buatkan dan rindukan hati? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu perjalanan daripada umat Tuhan setelah keluar dari Mesir yang dipimpin oleh hambanya Musa bersama dengan Harun. Banyak tantangan yang dia peroleh sebagai seorang pemimpin. Walaupun dikatakan bahwa Musa itu adalah pemimpin yang paling apa saudara? Ya, yang paling kita katakan, yang paling kita katakan mempunyai kesabaran yang luar biasa. Ya. Tetapi dia ada kesalahannya. Ada kan saudara kekasih? Pada waktu dia memimpin bangsa itu di gurun pasir, mereka kekurangan air. Tuhan katakan kepada Musa, kamu harus berbicara kepada mereka. Tapi boleh saja saudara, saya tidak tahu. Karena saya lihat, saya jarang misalnya mengikuti waktu pembangunan daripada dalam gereja ini. Tapi saya lihat nasihat sedang mengambil karena beliau itu pembangunan ya Pak ya, sekaligus ketua gereja. Jadi beliau hadir. Jadi juga mungkin Bapak Pak saya daripada pendeta, kalau pendeta saya tahu sampai naik di atas saya. Ya, sampai kami dengan mungkin katakan kita berdua dari pendeta itu naik. Bayangkan aja saudara kalau tergelincir Pak pendeta kita ini dengan bobot badan yang sepertinya tapi puji semuanya berjalan baik. Saudara kekasih, apa yang saya mau bawa kepada kita pada Sabat siang ini adalah kepemimpinan yang dibawakan oleh Musa. Kepemimpinan yang dibawakan oleh Musa, dia mengalami banyak sukacita. Dan kita tahu yang terakhir sekali, walau karena mungkin kesalahannya, tetap ada kesalahan saudara. Kita tahu Musa adalah pemimpin yang paling lemah lembut dikatakan, tetapi tetap di pandangan Tuhan tidak sempurna. Hanya dia katakan Musa, lihatlah tanah yang akan saya berikan kepada umat itu, tetapi kami tidak akan masuk di dalam. Saudara kekasih, kalau mungkin saya sebagai seorang pemimpin seperti itu, dikatakan oleh Tuhan mungkin saya akan bisa memberontak kepada Allah. Tapi Musa memberontak tidak, saudara kekasih. Dia hanya boleh melihat, memandang. Saudara kekasih, kalau kita pergi ke Gunung Semersaya, apalagi kalau sudah mulai malam, ya, pertemuan daripada mulai gelap, kita lihat dekorasi kedua. Luar biasa baiknya dengan lampu. Bayangkan aja seperti itu Musa. Dia lihat dari jauh, Tuhan katakan, engkau tidak masuk ke dalamnya. Engkau tidak akan masuk ke sana. Baik saudara kekasih, pada waktu itu Tuhan katakan, kepemimpinan ini Musa akan beralih kepada siapa? Joshua bin Nun. Karena saudara tahu, saya tidak perlu utarakan, yang masuk ke tanah Kanaan hanya 2 orang saudara yang keluar dari tanah Mesir, yaitu Joshua bin Nun dan Kaleb. Selainnya yang masuk itu adalah yang lain pada waktu mana? Pada waktu mereka di perjalanan. Kalau yang dari sana
Tetapi satu waktu saya berpikir, satu waktu kalau Tuhan berikan kesempatan, saya akan memberikan satu kepercayaan kepada Tuhan. Oleh karena begini. Itu dalam rancangan saya. Dan kita demikian juga, saudara. Kita harus mempunyai perencanaan untuk ke depan. Apa yang kita buat? Baik saudara kasih, pada waktu estafet kepemimpinan diserahkan kepada Joshua bin. Joshua pada saat mudanya bagaimana sekarang? Oh, dia rasa senang. Menjadi seorang pemimpin tidak gampang. Jadi tidak gampang sekarang menjadi seorang pemimpin. Kecuali kita berserah diri kepada Tuhan banyak berlutut, banyak berdoa, banyak pengorbanan. Tidak gampang saudara menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau orang ada yang mau ambisi pemimpin, jangan ambisi saudara. Tapi kalau diberikan Tuhan kesempatan itu, syukuri dan minta tuntunan. Pada waktu Joshua diberikan, disampaikan, dikatakan oleh Tuhan bahwa sebagai penggantimu adalah Nantiah. Dikatakan Tuhan kepada Musa, yang menjadi penggantimu adalah Joshua. Joshua tidak begitu senang sekali bergembira, tidak saudara kekasih. Tetapi dia merasa kecut awal. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Saudaraku, saya tidak banyak ambil daripada ayat-ayat, tetapi ini aja yang saya buat di dalam Joshua pasal yang pertama. Di dalam pasal yang pertama di dalam kitab Joshua, yang pertama di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saya tidak tahu bagaimana di dalam pandangan daripada Bapak Pendeta Nabogan. Pada waktu dalam kepemimpinan Bapak Pendeta Nabogan, nanti Tuhan akan datang dan atas penggembalaan daripada Bapak Pendeta Nabogan, semua umat daripada gereja pada keseluruhan, karena sudah dituntun kepada kebenaran, akan masuk ke surga. Saya tahu ya. Tetapi kepada Joshua dikatakan oleh Tuhan demikian. Itu makanya dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan kujanjikan dengan bersumpah setia kepadanya. Sudah bayangkan, hodo membuat bangsa ikon hodo makrani pagi sungai Jordan untuk sampai tiba di tanah Kanaan untuk diberikan kepada bangsa. Saudara yang kasih, jadi Tuhan ini ada lagi yang berikut di dalam ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Selalu dimotivasi oleh Tuhan. Kuatkan, teguhkan, disemangati supaya jangan cium. Mengapa dia tidak cium? Karena dia lihat kehidupan bangsa yang dipimpin oleh Musa itu luar biasa memberontak, luar biasa kesulitan. Jangan sampai kepada saya demikian, sama seperti yang dikatakan kepada Musa. Saudara kan boleh saja itu terjadi, karena Joshua pun manusia yang musuhnya sama seperti Musa. Baik, apa dikatakan yang berikut saudaraku? Dikatakan demikian, dengan sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi, be careful, hati-hati, jangan menyimpang, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Beritahukan kepada bangsa itu bahwa hukum yang saya berikan kepada Musa itu harus dijalani. Saudara kekasih, baru kita selesaikan, yaitu pelajaran di dalam buku Ulangan. Janji Tuhan banyak sekali di sana. Saya percaya janji Tuhan kepada bangsa Israel itu adalah janji Tuhan kepada saudara dan kepada saya. Kalau bagaimana saudara? Karena dikatakan, bila mana engkau setia akan
segala firman-Mu, beribadah hanya kepada Tuhan, maka engkau akan memperoleh berkat. Sekarang boleh Bapak janji Tuhan kepada Musa. Kalau saudara atau Bapak lihat di sana ada janji Tuhan di dalam Ulangan pasal yang kelima, Ulangan pasal 28 yang terakhir ada janji berkat. Tetapi habis itu ada janji kutuk kalau tidak menurut. Saudara akan kasih sebagai umat Tuhan, ini kita yakin dan percaya Tuhan akan beri. Saya percaya kita semua yang punya anak-anak sedang berdua berapa anak. Kami tidak pernah melupakan anak-anak kami di dalam satu hari, tidak pernah mendoakan. Kami doakan. Kami doakan di mana mereka bekerja. Kami doakan supaya pekerjaan yang mereka di mana mereka berada supaya diberkati oleh Tuhan. Harus demikian kita saudara. Saya percaya demikian juga Bapak Sito. Kalaupun dia atau beliau ini bekerja di perusahaan yang lain, pasti dia doakan Tuhan berkati perusahaan di mana saya bekerja supaya saya dan keluarga saya mendapat kesejahteraan. Saya percaya dia tidak pernah doakan kalau boleh biarlah perusahaan ini tutup, biarlah perusahaan ini tidak beruntung. Tidak, pasti beliau doakan. Mungkin dia katakan dengan keluarga, doakan ya guru naik bulan, doakan saya supaya di mana saya bekerja ini supaya terberkati pekerjaan saya. Walaupun intinya ada membuka butik atau kita katakan mungkin jahitan dan lain sebagainya. Tapi kita masih merasa begitu, saudara. Mengapa, saudara? Karena kita merasa bahwa apa yang kita buat, di mana saya dan saudara bekerja, di sana kita akan terberkati. Dari situ kita mendapat kesejahteraan. Dan kita doakan, saudara, itu yang paling utama. Baik di dalam ayat pengulangan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya dikatakan apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang kasih, ini dipesankan oleh Musa kepada Yosua agar dia ikuti keteladanan ini supaya dia beruntung dan berhasil. Kalau misalnya dia ikuti, berhasil. Mengapa? Karena Tuhan katakan, kalau kamu menurut, maka kamu akan terberkati. Tetapi kalau tidak menurut, tidak akan terberkati. Itu saja, saudara. Dalam hidup ini, kalau kita menurut kepada jalan yang benar, kita akan menuju ke jalan keselamatan. Kalau kita menuju jalan yang tidak direstui Tuhan, akhirnya akan menuju kepada kebinasaan. Itu tidak bisa kita pungkiri, saudara. Walaupun awalnya indah, itu makanya kita harus selalu, saudara, berdoa. Dan ini yang dipesankan oleh Tuhan kepada Musa, dan pesan ini disampaikan oleh Musa kepada pemimpin yang akan menuntun bangsa. Mengapa, saudara? Karena Musa, Allah juga menyebutkan bahwa bila mana bangsa ini menurut, mereka akan menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa percontohan, menjadi bangsa yang terberkati karena sudah dijadikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak, dan juga kepada Yakub. Saudara, ini janji Tuhan. Demikian juga kepada kita, saudara. Boleh saja mungkin kita katakan, saya bukan bangsa Israel secara dasar. Tetapi saudara terkasih, kita harus meyakini bahwa saudara dan saya itu adalah Israel kemana. Mengapa? Karena Bapak sudah tahu kebenaran. Kebenaran yang dimiliki oleh Kristus, inilah kebenaran yang saudara dan saya. Tidak ada di luar ini. Mengapa, saudara? Kita sudah diberikan. Baru kita menyelesaikan 10 hari berdua. Baru kita selesai 10 hari berdua. Dan kita sudah tahu yaitu hanya 7 jemaat yang jalan, dan yang terakhir adalah jemaat Rawi. Kalau ada muncul nanti, saudara, denominasi yang lain, tetapi ketahuilah, saudara yang kasih, yang hanya
gereja yang paling sisa adalah gereja Laodikia. Gereja Laodikia, saudara terkasih, sudah tahu kita mengenai ciri-ciri. Mari kita berubah. Mari kita keluar daripada ciri-ciri Laodikia agar kita membutuhkan aman. Kalau sekiranya engkau ingin ditenang, lebih baik daripada engkau sulam-sulamnya. Kalau engkau panas, biarlah terus dimandikan rohanianmu berguna. Tetapi kalau sulam-sulam kuku, saudara, apa yang terjadi, saudara? Saudara dan saya diminta, saudara kasih. Inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, perintah ini, dan Musa meneruskan kepada Yosua. Dan kita tahu, saudara, pada waktu yang terakhir sekali, pada waktu dia tanya bangsa itu kepada siapa kamu beribadah, saya tidak perlu baca, saudara. Tetapi ada moto ataupun tujuan daripada Yosua bersama dengan keluarga. Apa dia katakan? Kalau aku dan keluarga hanya kepada Tuhan saja aku untuk menyembah. Saudaraku, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Kepada Tuhan orang Amori atau kepada Tuhan orang Babel dan lain sebagainya. Tetapi kalau aku dengan keluarga, saya akan beribadah hanya kepada Tuhan. Yang terakhir sekali, saudara, saya bawakan kepada kita. Saudaraku, di dalam ayat ini yang dibacakan oleh Pak Ketua tadi, dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mari kita renungkan bersama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ada jaminan. Tidak perlu takut, kecuali kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Tidak perlu bimbang, karena Allah yang kita sembah, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah memegang tangan kita dengan tangan kanannya, apa perlu saudara bimbang? Tidak banyak dapat ilustrasi. Seorang anak yang sudah yakin kepada bapaknya, bila mana sudah digenggam bapaknya atau ayahnya tangannya, tidak perlu diarah. Demikian juga saudara dan saya. Dalam mengawali tahun 2022, saudara dan saya, saudara tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu saudara akan cemas ataupun saudara merasa ketakutan. Kecuali saudara yang kasih, saudara menyimpang dari jalan yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Kecuali saudara melupakan perintah-perintah Tuhan dan hukum-hukumnya yang diberikan kepada kita. Saudara kasih, biarlah ini selalu kita beritahukan kepada anak-anak kita. Walaupun mereka berjauhan dari kita, anak cucu kita, anak mantu kita, atau sahabat kita, tidak perlu merasa ragu mereka. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam buku Yesaya 41 ayat yang 10. Sekali lagi saya baca, saudara. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara terkasih, kalau Tuhan sudah mengatakan kepada kita ini, apakah saudara dan saya perlu takut kepada pimpinan Tuhan? Tidak perlu, saudara, kecuali kita melupakan pimpinan tangan Tuhan pada masa yang sudah. Tuhan kiranya memberkati. Amin.